Hello guys, hello everyone. Jadi sebelumnya kenalin dulu, nama aku Felicia Octaviani. Nah, aku biasa dipanggil sebagai Cici Feli. Aku berasal dari jurusan Teknik Industri Ubaya, angkatan 2018. Nah, di sini aku akan menjadi asisten dosen atau asdos kalian di mata kuliah Fisika 1 atau sekarang berubah menjadi nama Fisika Mekanika dan Panas. Nah, kemudian aku di sini dipercaya dan dipilih oleh Ubaya, khususnya oleh jurusan Teknik Industri dan Departemen MIPA, untuk menjadi asisten dosen atau ASDOS di 5 mata kuliah sekaligus. Mata kuliah itu adalah mata kuliah yang menurut sebagian banyak orang, sebagian besar orang, itu adalah mata kuliah yang penting. Maksudnya mata kuliah yang inti juga di teknik industri. Yang pertama ada matematika optimisasi, yang kedua ada fisika ini, yang ketiga ada statistika industri 2, yang keempat ada analisis dan perancangan kerja, kemudian yang kelima ada ergonomi industri. Nah, selama ini belum pernah loh di sejarah ada yang berhasil atau bisa terpilih dan dipercaya untuk menjadi menjadi asisten dosen di 5 mata kuliah sekaligus. Ya, kayak gitu. Terus kemudian kalau boleh sharing, ya aku orangnya lebih suka yang santai aja. Maksudnya kalau misalkan diajar aku nggak usah takut-takut, nggak usah sungkan-sungkan. Kalau misalnya mau tanya atau mau ngechat atau mau curhat mungkin itu boleh banget ya guys, nggak apa-apa. Karena aku lebih ke tipikal yang friendly, ya kayak gitu lah. Terus juga kalau misalnya boleh sharing, ya mungkin aku memang sudah ngelesi sejak aku duduk di bangku SMA. Jadi aku sudah banyak pengalaman ngajar mungkin ya bisa dibilang. Banyak pengalaman ngajar dan rata-rata kebanyakan sih nyaman diajar aku. Nah, tapi aku berharap aku orangnya maksudnya terus-menerus ingin menerima masukan dari kalian. Jadi kalau misalnya ada masukan, ada kritikan yang ingin disampaikan, please tolong let me know. Jadi kasih tahu aku, entah kalian mau by personal chat atau mau di grup, itu it's up to you. Jadi itu terserah kalian aja. Nah, jadi di sini aku akan grow myself as better as I can. Jadi kalau boleh sharing juga nih, kemarin juga aku baru aja kayak setelah aku ngasih statistika industri 2, kemudian ada dosennya mata kuliah tersebut sampai bilang kalau aku ngajarnya sudah seperti dosen gitu. Nah, tapi itu aku nggak tahu positif atau negatif karena bisa aja kan terkesannya gini, asisten dosen kan inginnya, kalau aku inginnya untuk menjadi sahabat kalian sendiri. Jadi aku bisa membantu kalian benar-benar gimana sih hal-hal yang kalian benar-benar nggak bisa di mata kuliah itu. Nah, tapi kalau misalnya memang hal itu adalah lebih ke arah yang negatif, yang seperti aku bilang barusan, jadi ya kalian boleh kritik aku gitu ya. Karena di sini aku ngajarnya benar-benar berusaha banget supaya bisa dimengerti oleh kalian, dan aku punya prinsip bahwa setelah aku ajar, aku ingin kalian itu benar-benar ngerti tentang materi yang aku ajarin kayak gitu. Jadi maksudnya setelah ikut kelasnya CC atau setelah les sama CC mungkin itu harus ngerti. Karena aku juga nggak mau kayak kalian udah nonton videonya atau ikut kelasnya lama, buang-buang waktu, nggak dapat apa-apa. Tapi aku pengennya benar-benar kalian tuh dapat something gitu. Nah, itu aku kayak gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Kalian pengen kenal aku apa lagi ya guys? Kalau misalnya kalian ada pengen kenal sesuatu lagi dari aku, komen ya di bawah. By the way, I'm sorry, ini mukanya bare face banget karena ini, kalau kalian mau tahu, ini udah jam 3 pagi, benar-benar subuh. Karena aku sesibuk itu jadi belum tidur, kayak gitu. But it's okay. Nah, ini aku sempetin bikin video karena besok aku akan keluar kota ke Tretes kalau kalian yang tahu. Dan ya harusnya ya kalau menurut aku di sana nggak ada signal. Dan aku ke sana sampai hari Minggu, kayak gitu. Oke, jadi aku berharap kalian nonton video ini sampai habis karena nanti akan ada absen juga dan aku akan tahu apakah kalian nge-skip atau enggak. Terus kemudian apa lagi ya? Oh ya, setelah video responsi ini, aku akan
ngasih tugas ke kalian. Jadi nanti aku akan share, tapi syaratnya adalah harus ikut video ini dulu sampai habis. Nah, sekarang aku dengar-dengar kemarin kan ada kuis ya. Nah, tapi memang jadwal responsi aku kali ini itu hanya ingin membahas tentang besaran dan satuan gitu. Jadi belum sampai ke kinematika atau dinamika itu. Dan aku berencananya sih minggu depan, pas kita responsi hari Selasa itu baru kita bahas tentang kinematika. Nah, but I don't know, kalian kuisnya hari apa? Entah itu hari Senin atau Kamis ya. Yaitu aku lupa. Atau hari apa, nggak tahu. Itu nanti kalian info aku aja lagi. Cuman I really sure kalau harusnya udah nggak ada kelas responsi atau video lagi setelah video yang satu ini, kayak gitu. Oke, nah sekarang aku akan mengajarkan dulu yang besaran dan satuan fisika. By the way, aku mau off video dulu supaya lebih hemat kuota, dan ya ini bare face banget, so I'm shy. Oke, bye-bye. Oke, jadi sekarang aku akan share screen. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ini aku mau membahas tentang vektor dan skalar. Nah, pertama-tama kalian harus bisa membedakan apa itu vektor dan apa itu skalar. Oke, I will take my pen first. Jadi, ini sorry, aku tulisnya nggak pakai mouse, melainkan aku pakai pen yang bisa touch gitu, karena ini laptopku kebetulan touchscreen. Dan ini lagi aku fungsiin sebagai tab. Nah, bentar ya. Ini aku mau new share. Nah, jadi sekarang kalian harus bisa bedain ya guys. What is a vector dan scalar. Nah, sekarang Cici mau jelasin. Kalau vektor, itu dia pasti memiliki arah. Itu vektor. Misalnya, digambarkan seperti ini. Ada panahnya. Panah itu identik dengan menunjukkan sebagai arah. Oke. Nah, sedangkan kalau skalar itu adalah the only besaran. Jadi hanya suatu nilai. Oke. Dan biasanya suatu besaran itu memiliki suatu satuan. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang satuan juga. Oke. Next. Di sini kalian bisa lihat tabel ini. Ini adalah tabel besaran dan dimensi. Nah, besaran itu ini di tabel yang kiri ini besaran. Panjang, massa, waktu, gaya, kecepatan, percepatan, momentum, impuls. Kemudian di sini adalah simbol. Simbol artinya lambang, sama. Jadi kalau panjang dilambangkan dengan L. Artinya apa? L ini adalah length, kepanjangannya. Kalau kalian mau tahu, oke? Kalau kemudian yang di kolom ini, satuan SI. Satuan artinya seperti apa ya? Suatu satuan atau sebutan yang menyatakan tentang satuannya si besaran itu sendiri. Jadi kayak tolak ukurnya gitu ya. Nah, tapi satuan ini dinyatakan dalam bentuk SI. SI itu adalah singkatan dari apa? SI adalah singkatan dari Satuan Internasional. Jadi semua yang ada di dalam tabel ini adalah satuan internasional. Di luar ini, kita tidak bisa katakan sebagai satuan internasional. Oke, misalnya sentimeter. Panjang di sini diberikan satuan berupa meter atau M. So, kita nggak boleh menyebutkan bahwa sentimeter adalah satuan SI. Oke, kemudian dimensinya itu seperti ada dimensi itu selalu dilambangkan oleh kurung siku. Nah, kemudian kurung sikunya ini dibuka dan ditutup. Kemudian di dalamnya ini adalah berisi tentang simbol atau lambangnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Panjang. Misalkan Cece mau ukur panjang dari sebuah pensil. Nah, itu berarti bisa disimbolkan, misalkan panjangnya 5 meter. Oh, sorry, no. Kalau pensil nggak sepanjang itu ya, cuman coba kalian bayangkan aja itu 5 meter gitu. Jadi,
L sama dengan 5 meter. Simbolnya L, panjangnya 5, kemudian satuannya meter. Oke. Terus kemudian dimensinya adalah kurung siku L, besar. Dimensi selalu dinyatakan dengan huruf besar. Lanjut, ada yang namanya massa. Kalau massa itu menunjukkan apa ya? Identik dengan berat, tapi berbeda dengan berat. Oke, ingat massa berbeda dengan berat. Karena ada sendiri yang namanya gaya berat. Oke, wait. Ada yang namanya massa, ada yang namanya gaya berat. Jadi, berat ini tidak sama dengan massa. Oke? Gaya berat itu identik dengan huruf W atau weight. Berat. Sedangkan kalau massa itu M. Oke? Dilambangkan dengan, M kecil. Nih, mass. Kalau dalam bahasa Inggris itu mass. So, kalian harus bisa definisikan, maksudnya supaya kalian bisa lebih gampang. Jadi, kalian harus definisikan nih. Oh, apa sih massa itu, misalkan. Kemudian, apa sih gaya berat itu? Kenapa kok mereka berbeda? Nah, seperti itu. Oke. Oke. Dan kita akan balik lagi ke slide. Nah, di sini ada yang namanya waktu. Waktu itu adalah suatu satuan yang menunjukkan berapa lama. Jadi identik dengan durasi. Oke. Misalkan berapa lama waktu yang ditempuh dari Surabaya ke Tretes misalkan. Oke. Nah, disimbolkan dengan T kecil dengan satuan SI second atau detik. Second dan detik itu sama. Kemudian dimensinya adalah T besar. Dimensi selalu menggunakan huruf besar. Lanjut. Nomor 4. Ada yang namanya gaya. Gaya itu satuan simbolnya F. Satuan SI-nya adalah Newton. Nah, sekarang kenapa kok dimensinya bisa kayak gini? Oke, Cici akan jelaskan. Newton itu bisa kita sebut sebagai kg, kilogram, meter per second kuadrat. Jadi, kita bisa ubah satuannya jadi kilogram, meter, S pangkat min 2. Karena ini di per, so ketika kita mau ubah S-nya di atas, kita harus ubah pangkatnya, berubah jadi negatif atau berlawanannya. Nah, dari sini kita bisa definisikan dimensinya. Kg itu dimensinya massa, M, besar. Meter itu dimensinya L. Dan S itu dimensinya T besar di pangkat min 2. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa suatu dimensi itu diambil dari satuan. Oke? Oke. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di grup atau komen di bawah sini, nanti akan Cici jawab lagi. Kalau pertanyaan kalian banyak, Cici akan buatkan video lagi. Atau Cici akan bahas saat responsi. Lanjut ya. Sekarang ada yang namanya kecepatan. Kecepatan ini apa? Misalkan kecepatan menempuh perjalanan dari Surabaya ke Tretes. Simbolnya V. Ya kan? Kemudian satuan SI-nya M per S. Nah, dimensinya bukan V di siku bukan, tapi melainkan dari satuannya. M, meter, berarti L, ya kan? Kemudian S, second, karena di per, maka dirubah jadi S pangkat min 1. Maka di sini jadi T pangkat min 1. Kemudian percepatan, misalkan suatu mobil menempuh perjalanan dari Surabaya ke Tretes, semakin lama semakin dipercepat, sebesar 3 meter per second kuadrat. Nah, kayak gitu. Kemudian momentum dan impuls. Momentum ini dilambangkan dengan P, kemudian satuannya Kg per M per S, dan dimensinya gampang, kayak biasa. Dimensinya dan satuannya impuls sama momentum itu sama. Dimana kalau impuls itu satuannya, simbolnya itu I. Oke? Nah, lanjut. Sekarang ada yang namanya pangkat metrik. Nah, kita harus sepakat dulu ya guys, bahwa pangkat metrik yang ada di dalam tabel ini itu adalah suatu
satuan yang semuanya dibawa ke satuan meter. Oke. Asumsikan bahwa di sini adalah heksameter, pentameter, terameter, gigameter, megameter, kilometer, milimeter, mikrometer, nanometer, pikometer, femtometer, dan atometer. Nah, kemudian kalian harus lihat bahwa di tengah-tengah atau di antara kilo dan mili, ini seharusnya ada meter, di mana perubahan pangkatnya selalu 3. 3, selalu 10 pangkat 3. Nah, dari 10 pangkat 3, ini seharusnya bisa berubah lagi menjadi 10 pangkat 0, di mana 10 pangkat 0 adalah 1. Nah, kalau kalian kurang paham, coba lihat tulisan CC di sini ya. Misalkan, tadi dari kilometer, kemudian di sini ada meter, lalu di sini ada milimeter. Meter. Di sini 10 pangkat 3. Di sini 10 pangkat min 3. Which is kalau misalnya ini turunnya 3, ini harus 10 pangkat 0. Baru dia bisa pas lagi kalau turunnya 3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini seharusnya 10 pangkat 0 adalah sama dengan 1. That's why 1 meter adalah 1 meter. Paham? Kalau di sini 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter. 1 milimeter sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Oke? Oke. Lanjut. Sekarang, kalau misalnya Kak Cece punya, wait ya. Kalau misalnya Cece punya nih, ada misalkan satuan, sebentar. Ada eksa, ya kan? Mau Cece jadikan ke mikro, misalkan. Nah, oke. Tahap ini eksa, 1 eksa, berapa mikro? Oke, 1 heksameter, berapa mikrometer? Nah, dari sini, teman-teman bisa pakai tahapan. Tahap pertama adalah dengan mengubah 1 heksameter ke meter dulu. Oke, karena semua yang ada di tabel itu dalam satuan meter. Di mana 1 heksa sama dengan 10 pangkat 18 meter. Kalian bisa lihat tabelnya ya, guys. Nah, kemudian yang kedua, setelah dia jadi meter, maka 10 pangkat 18 meter adalah berapa mikrometer. Nah, dari sini kita bisa cek. Ternyata, mikro dan meter itu jaraknya 6, ya kan? Tapi karena dari meter ke mikro itu turun terus, maka artinya 10 pangkat 18 bukan kali 10 pangkat min 6, tapi 10 pangkat 6. Kenapa kok positif C? Karena dia turun. Kalian bisa cek kalau kalian lihat di tabel, ini pangkatnya negatif. Oke. Nah, ini adalah 10 pangkat 24 mikrometer. Oke, kayak gini. Nah, tapi cara gampangnya itu kalian hitung, guys. Misalkan, tadi Cece punya, oke, wait, Cece screenshot dulu. Kalian boleh tetap lihat tabel, ya kan? Tapi kalian harus punya prinsip bahwa setiap kali, misalkan ya, gini, dari eksa ke penta. Ini selalu gantinya selisihnya 3, ya kan? Kemudian, 10 pangkat 3 maksudnya. Kemudian dari penta ke tera, selisihnya 10 pangkat 3 lagi. Nah, sekarang gampang. Kalian punya prinsip bahwa kalau turun dia positif, kalau naik dia negatif. Oke, ini prinsip. Nah, sekarang kalian udah tahu setiap naik atau turun itu bedanya 10 pangkat 3. Bedanya kalau dia negatif berarti 10 pangkat min 3, kalau dia turun berarti 10 pangkat 3 positif. Nah, sekarang kalau dengan kasus yang sama, Cici mau ubah 1 eksa menjadi berapa mikro, kalian bisa lihat, ternyata dari eksa ke mikro itu turunnya sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, Cici akan share screen lagi aja, biar ngerti. Nah, ini, kalian bisa lihat bahwa dari eksa ke mikro turunnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7. Ya kan?
Ya, sebanyak 7 ya. Nah, sebanyak 7 berarti 1 eksa dikali 10 pangkat 21 sama dengan 10 pangkat 21 mikro. Oke. Sorry, ini ada turun ke meter lagi. Sorry, ini 24. Karena yang di tabel itu nggak ada. Wait. Nah, ini harusnya kan ada meternya kan. Jadi kalian harus tambahkan meter. Jadi ada 8 kali turun. Artinya, nah ini. Artinya, 10 pangkat 24 ini asalnya dari 10 pangkat 3 dikali 8. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang mau tanyain, boleh langsung tanyain ke Cici. Lanjut. Oke. Nah, di sini ini ada contoh konversi, di mana contoh konversi ini harus kalian hafalkan, ya kan? Nah, kemudian ini juga ada contoh konversi lagi, kalian bisa baca sendiri yang bagian ini. Kemudian, ini ada soal, kalian boleh coba kerjain, dan Cici akan bocorkan bahwa soal ini akan persis dengan soal tugas yang akan Cici berikan kepada kalian. Jadi, kalian dituntut untuk harus bisa mengerjakan soal itu. Oke? Terus kemudian analisa dimensional. Kalau analisa dimensional, itu gampang. Dimensinya harus sama, dan satuannya harus sama. Baru kalian bisa jumlahkan. Baru kalian bisa operasikan. Oke? Kalau soal ini rasanya nggak terlalu penting, tapi kalian boleh aja kalau misalnya mau coba. Cara analisa dimensional berarti kalian harus lihat dulu satuannya apa ya guys. Misalkan T. T besar periode gandul. Ini kan satuannya second. Kemudian, kalau misalnya gravitasi itu kan satuannya M per S kuadrat. Kalau L itu panjang tali, berarti satuannya meter. Nah, kalau Pi ini tergantung, satuannya bisa jadi radian. Oke, jadi tergantung kalian mau pakai apa. Nah, kemudian kalian bisa analisa dimensionalnya. Apakah bla 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 sama dengan bla bla bla. Oke, tapi operasinya bukan positif. Bukan tanda plus, tapi melainkan berkalian dan perakaran. Jadi kalian harus cari tahu hubungannya. Terus yang B juga sama kayak gitu. Nah, untuk satuan-satuan ini kalian harus usahakan harus di luar kepala. Kemudian, kalian harus mengenal yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Itu adalah pelajaran SMA, dan kalian udah dituntut harus bisa. Oke, kemudian sekarang Cici akan kasih rangkuman satuan lagi yang baru, yang lebih lengkap menurut Cici. Nanti akan Cici share di grup juga. Dan kalian bisa gunakan rangkuman Cici itu supaya bisa lebih gampang cara apa nih namanya mengerjakannya. Karena nggak semuanya ada di PPT Bapaknya ini. Oke, jadi Cici akan berusaha memfasilitasi kalian supaya kalian bisa lebih nyaman saat belajar. Oke, sebentar ya. Nah, oke, guys. Oke, tadi ada some problem. Jadi ini kalian lihat ya, guys. Nih, Cici akan tambahkan lagi pedoman-pedoman atau patokan yang bisa kalian gunakan di fisika ini. Ini Cici punya satuan-satuan yang bisa kalian hafalkan dan juga baca sendiri. Kalau kalian menemukan pangkat seperti ini adalah tanda pangkat ya. Jadi artinya LB per inch kuadrat. Nah, kemudian ini Cici juga sudah memberikan keterangannya dan analoginya. Oke. Nah, kemudian ini ada pedomannya. Ini pedoman paling mudahnya untuk mengubah suatu satuan PSI menjadi satuan N per M per segi. Jadi kalian nggak akan disalahkan. Oke. Kemudian lanjut. Suatu pangkat metrik, kalau di tabel, itu semua satuannya dibawa ke dalam satuan meter. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bawa satuan ke lain, misalkan kayak eksa mau dibawa ke nano, berarti kalian pakai cara CC tadi aja. Nah, misalkan contoh tadi ya. Nih, eksa mau turun ke mikro, itu turunnya 8. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 dikali 3 itu 24. Maka satuannya adalah 10 pangkat 24. Karena dia terus-menerus turun. Oke? Nah, di sini Cici buat meter 0 pangkatnya. Karena kenapa? 10 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Jadi, kita bisa tunjukkan bahwa 1 meter adalah ya tetap 1 meter. Oke, Cici akan make this black. Nah, kemudian ini Cici mau tunjukkan ke kalian bahwa semua satuan di dalam tabel tersebut adalah
dibawa ke dalam satuan meter. Oke. Nah, kemudian ini tabel yang Cici janjikan tadi. Jadi ini ada conversion tabel. Cara bacanya gampang ya. Misalkan Cici mau cari 1 foot itu sama dengan berapa meter? Maka 1 foot sama dengan 0,3048 meter. Sedangkan kalau misalnya mau dibawa ke satuan sentimeter misalkan, berarti ya dari meter ini kalian tinggal bawa ke satuan sentimeter. Gampang. Nah, ini I'm sorry, ini aku dapatnya tabel terlengkapnya kayak gini. Jadi ini emang agak buruk gitu. Tapi it's okay, menurut Cici ini masih bisa dibaca dan sangat-sangat lengkap banget. Nah, tabel ini hanya disarankan digunakan kalau misalnya kalian benar-benar mentok nggak dapet dari slide bapaknya. Oke? Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pakai patokan kayak gini, kalian harus tuliskan keterangannya bahwa ternyata ada aturan bahwa yang menunjukkan misalkan 1 feet per minute atau menit itu adalah sama dengan 0,0058 508 m/s. Misalkan kayak gitu. Baru kalian bisa konversi. Oke, jadi bapaknya nggak bingung loh, dapat angka dari mana ini? Paham ya? Nah, ini Cici akan kasih ke kalian secara free, ya kan? Kemudian kalian bisa gunakan untuk belajar dan jangan lupa kalian print, karena ini akan sangat-sangat berguna untuk kuis kalian atau mungkin ujian kalian nantinya. Oke? Nah, terus kemudian nanti Cici akan share tugasnya apa. Kalian tunggu aja, habis ini akan Cici buat. Ini udah jam 3:30, but it's okay. Oke, kalau ada yang pertanyaan, kalian boleh banget ya. Jangan lupa chat CC. Oh, no, jangan chat. Jangan chat personal chat. Tapi kalian boleh tanya di grup, oke? Cici nggak janji fast respon, tapi kalau misalnya Cici udah nganggur, pasti Cici bacain semuanya. Biasanya Cici nganggur tuh kalau misalnya udah malam atau tengah malam. Jadi jangan sakit hati kalau misalnya ada yang chatnya belum dibales-bales gitu ya, karena emang sibuk banget. Terus kemudian, bentar. Jangan lupa untuk absensinya, responsi pertemuan pertama ini, kalian bisa gunakan fitur komen di YouTube ini. Jadi, kalian nanti komen nama dan NRP aja, ya. Nama _ NRP. Terus kemudian, kalian pastikan bahwa kalian sudah nonton video ini sampai habis. Ya, udah gitu aja. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas, karena dari tugas itu Cici juga akan ambil nilai sebagai nilai pertama kalian. Dan nilai-nilai tugas itu akan sangat-sangat membantu nilai kuis kalian yang ada di kelas, oke? So, ya. Cici nggak pelit nilai, sama sekali nggak pelit nilai, beneran. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau masalah nilai sama Cici, karena Cici benar-benar seroyal itu kalau misalnya masalah nilai, dan memberikan nilai bagus untuk kalian itu nggak susah kok buat Cici. Oke? Jadi kalian ikutin aja rangkaian mata kuliah fisika ini. Dan ya, terus kemudian Cici mau info kabar gembira. Kemarin kan ada banyak banget yang minta untuk diadain kelas gitu. Untuk mata kuliah lain juga. Nah, itu masih Cici pertimbangkan untuk semacam kelas les gitu. Untuk semua mata pelajaran, semua mata kuliah. Jadi nanti kalian tunggu aja infonya di grup kalau misalnya memang Cici berniat untuk ngadain kelas itu ya. Oke. Nah, oke, kalau gitu udah. Thank you guys. Terus Cici juga tunggu masukannya kalau misalnya ada yang masih kurang kalian ngerti. Ya, Cici akan sangat-sangat menerima segala masukan dan kritik kalian. Oke, thank you and bye-bye. See you again.